Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amalan yang saleh. Maka orang-orang itu Allah akan mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Al-Furqan 70. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu iyadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan, menghulurkan tangannya pada waktu malam karena ia memberi peluang untuk bertaubat bagi hambanya yang melakukan dosa di siang harinya. Dan Allah menghulurkan tangannya pada siang hari karena dia hendak menerima taubat hambanya yang melakukan dosa pada malam harinya. Sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita berjumpa untuk meneruskan pengajian kita. Sekali lagi mudah-mudahan
kekangan pergerakan yang kita alami hari ini, bertambahnya kesusahan dalam menjalani aktiviti kehidupan sehari-hari karena ujian musibah yang Allah belum angkat daripada kita, tidak menyurutkan semangat kita untuk menambahkan bekalan. Kesusahan hidup, sedar atau tidak sedar, yang sedang dialami oleh kita semua hari ini, tidak harus kita jadikan alasan untuk tidak menambahkan bekalan, menambahkan kefahaman terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh nabinya. Bahkan justru karena keterbatasan pergerakan, dibatasinya pergerakan kita hari ini, yang membolehkan kita punya masa banyak di rumah. Tidak terfikir, tidak teringin untuk berjalan atau untuk melakukan aktiviti di luar rumah. Sepatutnya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kefahaman kita terhadap agama Allah. Kita dipersilakan ya Mas Klan untuk menambahkan pengetahuan kita terhadap agama Allah ini ya melalui kemudahan media massa yang ada sekarang. Banyak penceramah-penceramah ustaz kita yang hebat-hebat di sana, setiap saatnya memberikan kuliah-kuliah agama, sama ada yang langsung atau yang sudah direkam. Coba kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pagi ada, petang ada, malam ada, dari luar, dari dalam negeri ada, luar negeri ada. Terserah. Dengarlah, ikuti ceramah-ceramah hebat, kuliah-kuliah hebat yang disampaikan oleh orang-orang yang hebat di luar sana. Pesanan saya pada diri saya sendiri, jangan membatasi peluang untuk kita menambahkan pengetahuan. Walaupun kita tentulah mesti mempunyai apa istilahnya kemampuan untuk menyaring, untuk menapis apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Kemampuan kita memilih, kemampuan kita menyaring mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil. Dan mana yang tidak sesuai, tentu kita tinggalkan. Mana yang kita masih samar-samar, antara boleh tak boleh, antara mengiyakan atau menidakkan, kita masih punya peluang untuk mencari pencerahan, mendapatkan pencerahan daripada orang yang kita percayai mampu memberi jawaban.
Sekurang-kurangnya inilah yang terus kita lakukan. Saya yakin jamaah sekalian, saya pribadi sangat yakin jamaah adalah mungkin sebagian besar sangat aktif dalam dunia medsos ini, media sosial atau sosmed, sosial media. Tapi gunakanlah yang sebaik-baiknya, yang memberi manfaat. Janganlah hendaknya kemudahan berkomunikasi dengan kecanggihan ilmu yang Allah berikan pada kita hari ini, kita salah gunakan atau kita hanya bazirkan. Ya, mungkin hanya untuk borak. Kita masuk banyak grup, tapi isinya hanya borak. Tanya, hari ini masak apa, hari ini beli apa. Nah ini bagi saya sia-sia belaka lah. Sia-sia belaka kalau kemudahan komunikasi ini hanya untuk borak. Hari ini masak apa, you beli apa, boleh tak minta resipi. Kalaulah benda seperti itu dibicarakan dalam grup yang mungkin anggota dalam grup itu puluhan, ratusan, takkan jenuh yang lain mendengarnya. Coba gunakan sebaiknya. Ingat ya Mas Kiran, setiap kali jari jemari kita menekan ambil handphone dan kita tekan keyboard dia, ingat, ada pertanggungjawaban di akhirat. Tolong diingat ini. Tidak ada satu pun perbuatan kita yang tidak dipertanggungjawabkan. Adakah ia memberi manfaat pada kita, menjadi bekalan, atau menjadi bebanan? Bayangkan jika setiap saatnya jari jemari kita gunakan hanya untuk perbuatan yang laghu. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar pada mulut kita, melainkan ada raqib atid. Quran sebut lafaz dengan mulut. Sekarang tidak semestinya mulut, dengan tangan, dengan jari. Sebab itulah, mari kita manfaatkan kecanggihan, kemudahan berkomunikasi, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini untuk perkara-perkara benda-benda yang bermanfaat. Saya yakin kita semua cukup bijak menentukan sikap. Lebih-lebih lagi mereka mungkin yang sangat aktif dalam dunia medsos ini. Instagramnya, Facebooknya, kan. Apa sajalah. Bahkan saya tidak begitu paham ya, istilah-istilah ini. Kenapa ya masalah kalian? Mari kita manfaatkan rahmat Allah ini untuk kebaikan kita. Allah melimpahkan segala-galanya, menciptakan bumi, langit, dan isinya, yang ya Allah, rahmatnya kita tak dapat bayangkan, nikmatnya kita dapat mengira dan menghitungnya. Bukan untuk kepentingan dia yang maha kaya, tapi untuk manfaat hambanya yang maha memerlukan dan maha miskin serta fakir kepadanya. Terlalu banyak rahmat Allah yang Allah limpahkan pada kita sebagai tanda kasih sayangnya, mahabbahnya kepada hambanya. Hari ini kita akan teruskan kajian kita berkaitan dengan mahabbatullah wa rasulih. Dan ayat-ayat yang kita pelajari masih berkaitan dengan tanda sayang Allah, cinta Allah kepada kita sebagai hambanya.
Ayat terakhir yang kita pelajari pada bulan lepas, yakni dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-53. Itu kan ayat terakhir. Dalam nota surat 12, ayat yang pertama, yang paling atas. Itu yang saya tidak ingin mentafsirkan masalah ini, tapi saya hanya sampaikan penjelasannya dalam konteks rahmat Allah ini. Di mana letak rahmat Allah berdasarkan ayat ini. Yakni Az-Zumar 53 ini. Saya tegaskan lagi sekali, rahmat Allah yang Allah tegaskan dalam ayat ini, Zumar 53 ini, yakni Allah tetap memberi peluang kepada hambanya untuk mendapatkan pengampunan bagi dosanya sebanyak dan sebesar manapun dosanya, selagi ajal belum menjemputnya. Ini rahmat yang sangat-sangat besar. Kita ini manusia yang dicipta oleh Allah, punya potensial untuk buat salah. Ya, manusia ini makhluk yang berpotensi buat salah setiap saat. Sementara kesalahan atau dosa itu pasti ada balasannya, namanya azab. Bagaimana supaya kita ini dapat mengelak daripada azab yang menunggu kita akibat kesalahan kita, sedangkan kita tidak mungkin tidak melakukan kesalahan? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah kepada kita, Allah bagi peluang untuk minta ampun. Saya kadang-kadang berpikir begini, dahululah Tok Guru di pondok mengajarkan. Memang susah untuk memahami, waktu itu pun susah, sekarang pun saya masih berpikir. Kata Tok Guru Pak Kiai ini, kata, kamu tahu tak, sebetulnya kalau kita renungkan betul-betul, Allah memanglah marah, tidak suka bila melihat hambanya buat dosa. Itu jelas. Tapi sebetulnya Allah belumlah seberapa murkanya ketika melihat hambanya berbuat dosa. Murka tapi sebelum seberapa murkanya. Karena ada lebih besar lagi kemurkaan Allah. Apa dia? Bila melihat hambanya yang berdosa ini tidak mau bertaubat sedangkan ia diberi peluang. Itu Allah lebih murka itu. Lebih benci itu. Lebih benci. Tengok hamba buat dosa, memang Allah tak suka. Manalah orang buat dosa disukai oleh Allah. Tapi jika kerana keterlanjurannya melakukan maksiat oleh seorang hamba ini, menyebabkan timbul rasa menyesal, sedih, ketakutan bila setiap kali mengingat balasan yang menunggunya, dan kerana perasaan ini menyebabkan ia tergerak hatinya untuk segera minta ampun, bersungguh-sungguh. Allah suka melihat hamba yang seperti ini. Allah sangat suka melihat hambanya yang dengan keterlanjurannya melakukan dosa, timbul penyesalan, kemudian tergerak hati untuk segera bertaubat. Sangat suka. Suka sungguh melihat orang yang seperti ini. Sehingga Nabi menyatakan, Allah lebih suka melihat hamba yang seperti ini. Kegembiraan Allah lebih daripada orang yang kehilangan bekalan makanan di padang pasir. Putus asa ia mencarinya. Tertidur dia setelah terjaga
bekalan makan dibawa oleh untanya, tiba-tiba ada depannya. Tentulah suka orang ini. Karena begitu gembira ia mengekspresikan kegembiraan bersyukur pada Allah, silap memuji Allah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Hatta hamba tadi tersilap. Dia boleh kata pada Allah, engkau hambaku, aku Tuhan. Tapi Allah tak marah. Karena Allah tahu. Sangat gembira orang ini. Karena barang yang hilang, yang Israel menjadi nyawa keduanya, dapat ditemukan semula. Tapi Allah lebih gembira daripada orang tadi, bila melihat hambanya bertaubat. Sebab itu, dalam ayat yang Az-Zumar ini, orang yang banyak dosa, dosanya banyak lagi besar, itu pun masih dipanggil, ya ibadi, wahai hambaku. Bahasa mudahnya, Allah masih mau kerana cintanya mengakui hambanya yang banyak dosa ini, manusia masih dengan sebagai hambanya, ibadi. Walhal, kalau ikut, yalah sepatutnya lah kalau orang itu sudah jahat, banyak dosa, berderhaka, ya sebenarnya Allah engganlah mengakui sebagai hambanya. Kamu sudah bukan hamba aku. Pergi kamu jauh. Nah, itu lebih sesuai. Pergi kau jauh-jauh. Jangan dekat-dekat. Tapi Allah tidak rupanya sifatnya. Wahai hambaku, marilah, mari. Jangan putus asa. Coba kita syukuri ini. Inilah rahmat besar Allah yang tidak boleh kita anggap remeh. Kita tidak boleh sepi. Jangan putus asa. Itu menarik. Karena biasanya bila orang merasa dosanya telah terlalu banyak dan besar-besar, sementara masa untuk memohon ampun baginya ia rasa tidak cukup, akhirnya putus asa. Iblis pun cucukkan itu. Sia-sia kamu minta ampun. Dosa kamu sudah terlalu banyak. Masa untuk bertaubat tidak cukup. Kalau kamu sujud 24 jam sehari semalam pun, dosa kamu tak akan diampun. Lebih baik tak payah. Iblis putus asa. Tapi Allah satu-satunya zat yang berhak mengampunkan dosa hambanya sebanyak dan sebesar apapun. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Subhanallah. Apakah dosa kita sangat banyak sehingga memenuhi ruang antara bumi dan langit? Tak mengapa. Allah sendiri pun berfirman, sebagian sabdakan oleh Nabi dalam hadis qudsi, "Lau akhtatum hatta tamla'a khotoyakum ma bainas samai wal ard." Wahai anak Adam, jika sekiranya kamu ini melakukan kesalahan, buat dosa, kejahatan, maksiat kamu ini memenuhi ruangan antara bumi dan langit karena banyaknya, Tumas taghfartumullaha, kemudian kamu minta ampun kepada Allah. Kamu bertaubat kepada Allah. La ghafaro lakum. Ada lam di situ. Pasti Allah akan ampunkan. Pasti Allah. Jadi mana ada ruang, mana ada alasan untuk putus asa. Karena merasa dosanya sangat besar, sehingga dia fikir pengampunan Allah tak cukup. Ini suudzon kepada Allah. Dia fikir nanti Allah akan kehabisan stok pengampunan. Subhanallah. Subhanallah. Inilah yang saya katakan tadi. Rahmat Allah sangat besar sebagai tanda kasih sayangnya kepada kita.
Memang seringkali orang berputus asa, khasnya dalam mencari pengampunan, tidak bersungguh-sungguh. Ya mungkin karena al-jahlu billah, karena kejahilannya tentang Allah yang pasti. Kurang kenal betul siapa Allah itu. Apa makna Allah? Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha luas pengampunannya, maha lembut, maha bijaksana, maha adil. Itu tidak dipaham. Ma'rifatullahnya masih kurang. Itu satu. Jadi untuk menghilangkan sifat putus asa dan bertaubat, kita adalah kenal Allah sebenar-benar kenal. Atau mungkin sebab kedua, al-ghuluwu fil khawfi minallah. Rasa takut yang berlebihan kepada Allah sehingga orang itu tidak punya roja. Roja itu harapan, khauf itu takut. Bila orang terlalu hulu, berlebihan, melampau sifat takutnya pada Allah, sehingga roja tidak ada, pasti putus asa. Sedangkan Allah bukan sekadar zat yang perlu ditakuti, tapi Allah juga zat yang wajib disayangi. Saya ulangi. Allah bukan semata-mata zat yang perlu ditakuti oleh kita, tapi Allah juga zat yang wajib kita sayangi. Ingat akan azabnya, takut. Ingat akan nerakanya, takut. Saat kita ingat akan pengampunannya, akan janjinya, akan surganya, harap. Roja, khauf, roja, khauf. Ini telah kita bicara panjang lebar pada siri-siri yang lain dalam pelajaran tayu yang lain. Terlalu berlebihan dalam takut pada Allah. Sehingga roja tak ada ruang untuk muncul. Hilang dari dalam hatinya. Musahabatul ya'isin wal qanitin wal muqnitin. Ya mungkin di antara punca putus asa juga karena dia lebih banyak bergaul dengan orang yang apa istilahnya? Ya sefikiran dengannya. Orang putus asa, ada kecenderungan untuk putus asa, lalu berkawan dengan orang yang memang putus asa, ya jadilah musahabatu haula'i, sahabat dengan orang yang seperti ini. Turitul ya'sa wal qunut min rahmatillah. Jadi carilah, berkawanlah dengan orang-orang yang punya roja yang kuat. Baca buku, kisah-kisah salafus saleh, hadis-hadis Nabi ataupun ayat Quran sendiri yang memberikan kita roja. At-ta'alluq bil asbab. Ini mungkin satu di antara puncanya juga orang putus asa. Terlalu bergantung, berharap, bersandar kepada asbab. Asbab itu yakni sebab. Ikhtiar. Pernah saya sampaikan dahulu. Katalah, ini saya ulangi sekali, karena ini penting bagi kita. Katalah Allah menetapkan, ini sekadar contoh untuk memudahkan penjelasannya. Katalah Allah telah menetapkan syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang hamba yang berdosa untuk mendapatkan pengampunan Allah, dia mesti melakukan 10 perkara, katalah. 10 perkara, bila dah dibuat, baru Allah ampunkan. Memandangkan dosanya sangat besar dan banyak. Katalah begitu. Orang ini merasa umurnya tidak cukup. 10 perkara, banyak ini. Nak buat 1, 2, banyak dan memakan masa. Sedangkan barangkali umur dan tenagaku tidak cukup. Kan begitu kan? Jadi kalaulah saya buat semuanya, pasti masa tak cukup, tenaga pun tak cukup. Tapi kalau tak buat semuanya 10, macam mana? Itu syarat yang perlu dipenuhi untuk dapat pengampunan. Katalah seperti itu. Jika orang ini bergantung sangat kepada asbab, mesti buat 10 baru Allah ampunkan. Dia pasti putus asa. Karena dia tahu tidak mungkin melakukannya.
Tapi tahukah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih sebagai contoh. Allah tahu bila hambanya ini telah betul-betul punya azam yang kuat, niat yang ikhlas, semata-mata karena Allah, disertai khauf dan roja dalam usaha mencari pengampunan. Mungkin baru buat satu syarat pertama, baru syarat pertama mungkin, atau syarat kedua. Yang 9, yang 8 belum pun dilakukan. Baru buat 2. Tapi hatinya ikhlas karena Allah tahu. Hati orang ini ikhlas betul, inginkan sangat pengampunan. Tak pernah suudzon pada aku. Betul, masa tidak mengizinkan karena ajal telah menjemputnya. Walhal masih ada 9 yang belum dilakukan. Apakah Allah tidak ampunkan? Allah bagi pengampunan. Walaupun masih 9 belum dilakukan. Baru buat 1. Kan itu pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis sahih Nabi. Bagaimana orang yang punya kesalahan, punya dosa, membunuh 100 nyawa. Membunuh 100 orang. Itu dosanya besar aja mas sekalian. Dosa besar dan banyak. Agak-agak berapa tahun orang itu belum bertaubat. Berapa banyak amalan yang perlu tak terkira. Tapi begitu keinginan bertaubat sangat kuat, sebetulnya antara masa timbul keinginan untuk bertaubat sangat kuat dengan ajalnya tinggal beberapa ketika. Menurut hitungan zahir tak cukup masa lah. Tapi Allah tahu hamba ini betul bersungguh-sungguh lah. Ikhlas sungguh dia nak minta ampun pada aku. Sanggup begitu. Masya Allah. Baru melakukan langkah pertama, ajal menjemput. Belum pun sampai ke tempat tujuan, sudah meninggal. Apa yang terjadi? Nabi beritahu, orang ini masuk surga. Masuk surga. Walhal ibaratnya, kalaulah Allah tetapkan baginya kata 10 perkara mesti dilakukan bagi mendapatkan pengampunan, orang ini baru buat 1, baru keluar rumah, pergi menuju tempat yang ditunjukkan untuk bertaubat. Tengok bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting ialah kita niat, azam yang kuat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu nanti putus asa tidak ada. Putus asa tidak ada. Qillatus sabri wasti'jiladin nata'ij. Qillatus sabri wasti'jalun nata'ij. Pun menjadi punca putus asa. Kurang bersabar dan ingin cepat melihat hasilnya. Kesabaran kurang. Tapi keinginan untuk segera melihat hasilnya luar biasa. Pun putus asa juga. Putus asa. Oh, aku dah buat macam ni nampaknya tak ada tanda-tanda pun. Dan seterusnya. Isti'jal. Jamaah sekalian. Mudah-mudahanlah ayat ini ya jadi panduan kepada kita, memberikan semangat pada kita untuk terus memohon ampun. Karena ingat, setiap saat pasti kita melakukan dosa. Tiap hari saya nyatakan ya, punca dosa ini kan 3. Kata Ibnu Qayyim, punca dosa itu 3. 1, tarkul wajibat. Tarkul awamir. Meninggalkan kewajiban, meninggalkan suruhan, dosa. Sudah jelas itu. Yang kedua, punca dosa ialah fi'lul nawahi. Fi'lus sayyiat, melakukan larangan, melanggar larangan. Buat tegahan, dosa juga. Ini jelas nih, kita tahu nih. Dah 2 kan? Ada 3 nih yang kadang kita tak perasan. Apa dia? Punca dosa yakni kerana fi'lul wajibat.
atau imtithalul awamir, melakukan perintah, itu pun boleh menjadi punca dosa. Bila kita dapat dosa kerana melakukan suruhan, satu, bila kita buat suruhan Allah, apa yang Allah suruh, tapi cuai. Cuai, dosa juga. Allah suruh buat 8. Kita mampu buat 8. Tapi kita hanya mau buat 6. Dosa, cuai kan? Itu namanya taksir. Taksir itu dosa. Allah suruh kita buat 5. Baru sempurna. Kita pun sebenarnya diberi kemampuan untuk melakukan 5. Tapi kita hanya mau buat 4. Kan masih kurang 1. Jadi orang itu dosa. Dosa bukan karena meninggalkan suruhan. Dosa karena melakukan perintah tidak sesuai dengan arahan. Namanya cuai. Dosa lagi. Dosa berpunca karena melakukan suruhan karena bila selepas melakukan suruhan, ya disuruh dibuat. Perintah dibuat. Lepas itu riya. Dosa lagi. Riya itu bukan kerana tinggal maksiat. Riya biasanya karena buat suruhan. Dosa lagi. Atau mungkin sum'ah, ujub, dosa lagi. Atau berpunca daripada dosa kerana melakukan suruhan, yakni kerana dia fikir yang dibuat itu suruhan, wahal bukan suruhan. Yang dibuat itu dia fikir baik, wahal tidak baik. Namanya bid'ah. Bid'ah itu kan melakukan sesuatu yang difikirkan suruhan. Dosa lagi. Jadi berpunca dari 3 inilah kata Ibnu Qayyim. Dosa. Ima karena kita tinggal suruhan. Pertanyaannya, sudahkah seluruh suruhan Allah yang Allah buat kepada kita hingga saat ini kita telah melakukannya? Allahu Akbar. Nak mengklaim sudah, tak berani. Yang pasti masih belum semuanya. Yang kedua, kerana melanggar larangan. Pertanyaan, adakah semua larangan Allah hingga saat ini kita telah meninggalkannya? Allahu Akbar. Belum juga. Kalau begitu kita masih berdosa. Iya. Yang ketiga tadi, dosa karena melakukan perintah Allah, menjalankan suruhannya, tapi tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena taksir, karena riya, karena fikir benda itu baik, tapi tidak baik. Bermakna kalau kita jujur muhasabah, setiap saat kita berdosa. Bila setiap saat berdosa, maka kewajiban minta ampun pun setiap saat. Dan itulah Allah membuka pintu bertaubat sepanjang masa. Inilah rahmat Allah yang besar sekali. Saya berani menyatakan begini. Air itu rahmat Allah. Ya, air itu rahmat Allah. Besar artinya air bagi kehidupan kita. Dibukanya peluang untuk bertaubat, itu ada juga rahmat Allah. Mana yang lebih bernilai? Airkah? Rahmat Allah berupa air, atau rahmat Allah berupa peluang yang Allah berikan untuk bertaubat? Saya pikir yang kedua. Karena kalau air sebagai rahmat Allah, jika Allah tak bagi kita rahmat berupa air, paling tinggi mati. Karena tak ada air, mati ya. Dan orang mati karena kehausan tak jumpa air, belum tentu berdosa. Belum tentu masuk neraka. Tapi coba bayangkan, kalau Allah tak bagi rahmat pada kita, rahmat berupa peluang untuk bertaubat. Sekali dosa, tutup pintu taubat. Sekali buat salah, tak ada maaf bagimu. Mana hidup ini kita menambah dosa dan tidak diberi peluang langsung untuk minta ampun. Hingga mati, kita tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Kerana Allah tak bagi peluang di mana tempatnya.
neraka. Walayadzubillah. Yakinkan diri kita bahwa rahmat Allah yang berupa peluang untuk bertaubat bagi hamba yang berusaha itu jauh lebih berharga, jauh lebih besar artinya bagi kita berbanding rahmat Allah yang berupa air. Rahmat Allah yang berupa oksigen. Yakinkan diri kita seperti itu. Sehingga nanti kita menghargainya lebih. Kalau kita menghargai air, perlukan air, kita lebih memerlukan dan lebih menghargai peluang untuk bertaubat. Ya Allah, berikan ini. La taqnatu min rahmatillah. Begitu maksud saya. Kita patut menghargai dan mensyukuri nikmat air. Tapi kita juga wajib menghargai, mensyukuri rahmat yang berupa peluang untuk bertaubat ini. Jamaah rahimakumullah. Penjelasan lanjut jamaah baca dalam tafsir-tafsir. Khasnya tafsir yang berkaitan dengan rahmat Allah ya. Sebab ayat ini kaitannya dengan rahmat Allah. Ya, tafsir yang lebih banyak berkaitan dengan ihsan lah, dengan hati. Nanti kita akan dapat pemahaman yang lebih insya-Allah. Baik, jamaah sekalian, sekarang mari kita teruskan kajian kita ayat yang berikutnya. Muka surat 12 ayat nomor 2. Allah lah yang menyuruh kita berdoa kepadanya. Ya. Di situ ayat yang pertama dicantumkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Ayat ini saya tidak akan menjelaskan tafsirnya. Tapi ayat ini saya coba jelaskan berkaitan dengan rahmat Allah. Bukan tafsirnya sudah lepas ya. Ya karena boleh kan sudah kita bincangkan panjang lebar uraiannya. Tapi ayat ini untuk pelajaran kita berkaitan dengan mahabbatullah, ya, kita coba uraikan ya, kaitan dari aspek mahabbatullah. Di mana mahabbatullah kepada kita, cinta Allah, tanda kasih Allah kepada kita dalam ayat ini. Karena ini maksudnya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Akanmu ya Allah kami mohon pertolongan. Jamaah sekalian, rahmat Allah berkaitan ayat ini begini. Akan dikau ya Allah kami mohon akan dikau ya Allah kami menyembah. Ya. Mengabdikan diri. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Itu kan mengabdikan diri. Sami'na wa ta'na. Apa saja yang datang daripada Allah, ima suruhan, wa ima larangan, kita sami'na wa ta'na. Itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana nilai rahmat Allah dalam ibadah yang Allah taklifkan kepada kita ini? Jamaah sekalian, benar Allah lah yang memberi bebanan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Kita disuruh itu, kita disuruh ini. Itu Allah yang suruh. Itu bebanan pada Allah, namanya taklif. Tahukah kita, taklif yang Allah bebankan kita ini, kepada kita ini, bukan untuk kepentingan Dia yang maha kaya, goniun. Bukan untuk manfaat Allah. Allah tidak punya kepentingan apa-apa dengan ibadah yang Dia bebankan, Dia wajibkan kepada kita. Peraturan yang diwajibkan oleh kita untuk kita patuh. Tidak kepentingan.
kita mematuhinya pun Allah tidak akan beruntung. Kita tidak mematuhinya pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan rugi. Ghaniyun 'anil alamin. Faham ya? Sampai di situ faham ya? Sekarang, kalaulah perintah ibadah, mematuhi segala perintah larangan itu bukan untuk kepentingan Allah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk manfaat siapa? Untuk manfaat kita. Untuk manfaat kita. Jadi perintah dan larangan Allah, peraturan daripada Allah itu sebagai salah satu daripada tanda rahmat Allah kepada kita, bukti sayang Allah pada kita. Maka Allah suruh kita buat ini, buat ini. Itu rahmat Allah, itu tanda sayang Allah. Mungkin ada yang bertanya gini, macam manalah Allah sayang pada kita, sedangkan dia suruh kita buat macam-macam. Kan menyusahkan. Sepatutnya kalau Allah sayang pada kita ni, tak payahlah disuruh buat itu, tak sarah buat ini, tak payah dilarang, bagilah kebebasan. Kalau Allah bagi kebebasan kan maknanya Allah sayang kita. Ini disuruh itu, suruh ini, jangan itu je. Kalau sayang, bagilah kebebasan. Bukan malah disuruh ini, suruh ini. Kalau tak buat nanti dosa. Kalau tak. Jamaah sekalian. Jamaah sekalian. Kalau kita berfikir itu tidak betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Toha ayat yang kedua. Toha. Basuh baju, Ustaz. Kita tak kira kata nak hantar sekali. Kita tak boleh. Sengaja buat. Ni pemain lah. Minta kerjasama mungkin boleh. Bapak selalu maki anak-anak ni pasal tu lah. Minta kerjasama mungkin boleh mute kan dia punya audio. Okey. Baik. Di dalam surah Toha ayat yang kedua Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami, kata Allah, turunkan ke atasmu, wahai Muhammad, Al-Quran itu. Litashqa. Supaya engkau celaka, susah, menderita. Tak. Kami turunkan Al-Quran pada kamu untuk kamu patuhi. Di mana isi Al-Quran itu berupa sama ada berupa perintah yang kamu kena buat. Atau berisikan larangan yang kamu mesti tinggal. Tujuannya bukan supaya kamu ni susah. Bahasa yang agak kasar. Supaya kamu celaka. Tak. Aku suruh kamu buat ini, aku tinggal kamu. Bukan nak menyusahkan kamu. Supaya kamu senang. Ini tanda kasih sayang aku. Tadi saya. Apa buktinya? Saya beri satu contoh. Kisah yang sangat popular, semua orang Islam wajib tahu. Bahkan ini boleh katakan sejarah awal manusia. Ya. Kisah pertama manusia ini disebutkan dalam Al-Quran, yakni kisah Adam ketika di surga. Itu sejarah awal, tuh kisah paling awal tentang manusia ketika Adam di surga. Malaikat disuruh semuanya sujud hormat, betul? Kemuliaan pertama. Allah beri ilmu macam-macam kepada Adam. Ilmu mana Allah tidak berikan kepada malaikat, Allah tidak berikan pada jin, termasuk iblis. Satu, luar biasa, mulia sungguh. Kemuliaan kedua, Allah perintahkan semua malaikat dan jin pada waktu untuk sujud hormat kepada Adam kerana kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Dua. Ketiga,
Allah izinkan Adam dan pasangannya berada tinggal di dalam surga dan diizinkan untuk menikmati semua nikmat surga. Artinya, Allah beri kebahagiaan kepada Adam di surga dengan segala apa yang dia perlukan telah tersedia tanpa mencari. Ringkas kata, Adam sangat mulia. Jasmani, rohani. Allah ridho, malaikat semua respect. Cuman mulia, sangat mulia lah. Makomnya sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat dekat. Makomnya ya. Dari mana kita tahu Adam itu sangat dekat dengan Allah makomnya? Oke lah, pertama di surga. Surga alam yang dipanggil paling dekat makomnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memungkinkan penghuninya dapat berjumpa Allah itu hanya di surga. Semulia manapun manusia tidak mungkin memandang zat Allah sesuai dengan kemuliaannya kecuali di surga. Nabi Musa pun gagal. Allah tak izinkan untuk melihat Allah di bumi. Bukti bahwa Adam sangat mulia dekat dengan Allah ketika Allah berfirman, la taqraba hadhis sajarah. Adam, jangan dekati pokok ini, hadhihi. Bila mutakallim bercakap dengan mukhatab, gunakan kalimat ini, itu makna antara mutakallim dan mukhatab sangat hampir. Macam orang tua cakap dengan anak, nak, jangan makan ini nak ya. Ini jangan dimakan nak. Ini jangan diusik. Maknanya antara mutakallim dan mukhatab dekat lah tu. Mulia, dekat. Nah apa sajalah. Tiba-tiba Allah bagi Adam taklif. Taklif itu bebanan. Sama ada suruhan atau larangan. Yang mesti dipatuhi. Dan kepatuhan hamba terhadap Allah tanpa syarat itu namanya ibadah. Itu ubudiyah. Apa taklif Allah itu? Jangan dekati pokok ini. Tengok. Itu taklif. Adam mesti patuh. Kepatuhan Adam kepada larangan ini, itulah satu antara makna ibadah, ubudiyah. Pertanyaannya, adakah larangan Allah kepada Adam ini tujuannya supaya Adam susah? Supaya Adam celaka, sebagaimana dalam surah Toha tadi? Atau ianya sebagai rahmat besar daripada Allah? Sebagai bukti Allah sangat sayang kepada Adam, maka ada larangan. Ada taklif. Disuruh mematuhinya. Iya. Sebab apa? Kan sudah diberitahu. Jangan sekali-kali kamu berjaya dirayu oleh iblis musuh kamu. Jangan sekali-kali iblis nanti berjaya mengeluarkan kamu, menjadi penyebab kamu keluar dari surga. Sekarang apa yang berlaku? Ketika Adam tidak lagi patuh kepada larangan Allah tadi, yang sepatutnya ditinggal tapi dilarang. Larangan Allah yang sepatutnya ditinggalkan tapi dilanggar. Itu bukan ibadah itu. Melanggar peraturan Allah kan bukan ibadah. Wahal Allah suruh patuh itu sebagai rahmatnya. Apa yang berlaku? Adam kehilangan kemuliaannya selama ini. Dia sudah tidak lagi diizin oleh Allah tinggal di surga. Dia tidak lagi diizin oleh Allah untuk menikmati nikmat surga. Ringkas kata, kehilangan kemuliaan yang Allah berikan padanya selama ini. Pasal apa? Dia sudah tidak lagi patuh kepada taklifnya. So, taklif itu adalah untuk menjaga kemuliaan manusia.
Paham ya? Mematuhi taklif itu ibadah. Taklif itu tujuannya untuk menjaga kemuliaan manusia. Adakah taklif yang tujuannya untuk menjaga kemuliaan manusia itu kita anggap sebagai bebanan, sesuatu yang menyusahkan, atau kita yakini ia sebagai rahmat Allah? Jika kita berfikiran jernih, jemaah sekalian, perintah dan larangan Allah ini adalah rahmat Allah. Sebab apa? Dengan perintah dan larangan itu, Allah mau menjaga kemuliaan kita. Sehingga kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Engkau suruh kami buat itu ya Allah. Karena Engkau larang itu ya Allah. Karena kami tak tahu ya Allah, kalaulah Engkau tidak suruh kami buat ini, dan Engkau tidak larang kami buat ini, tak tahulah. Tentulah diri ini hina sehina-hinanya. Jadi melihat taklif Allah itu sebagai rahmat. Jadi ibadah pada Allah itu untuk kita, bukan untuk Allah. Sebab itu bila Allah suruh kita iyyaka na'bud, itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Anda bayangkan jika dalam hidup ini jamaah sekalian, perintah Allah tidak ada, larangan Allah pun tidak ada. Allah tak bagi. Allah kata, sekarang aku bagi kamu hidup di dunia. Sekarang pandai-pandailah kamu. Mau buat apapun terpulang pada kamu. Nak tinggal apapun terpulang pada kamu. Fikir-fikirlah, pandai-pandailah fikir. Tapi ingat, di akhir nanti aku akan sediakan dua tempat saja. Satu neraka bagi orang yang salah. Kedua surga bagi orang yang betul. Tapi kita tidak beritahu oleh Allah. Apa yang patut kita buat, yang mesti kita tinggal untuk berikan kita masuk surga. Mengelak neraka. Agak-agak berapa orang yang masuk surga dan berapa ramai yang masuk neraka. Masya Allah. Pasti yang masuk neraka lebih ramai. Tahu-tahu dia masuk neraka akhirnya. Ya Allah, kenapa kamu masuk neraka? Iya, karena dahulu kamu tak buat apa yang aku kehendaki. Kata Allah. Sebab itu kamu masuk neraka di sini. Manusia pun tak. Iyalah, kenapa engkau tak beritahu dahulu? Kenapa engkau tak beritahu dahulu? Kalau engkau beritahu kami dahulu di dunia, ini boleh tak boleh, senanglah kami nak pilih. Bukankah itu rahmat yang besar? Saya ulangi, taklif Allah kepada kita yang berupa perintah atau larangan, yang kita mesti patuh dan mematuhi itu namanya ibadah, itu rahmat Allah. Yang sangat besar. Sebagai tanda sayang Allah kepada kita. Saya ulangi, lebih besar daripada rahmat dunia dan isinya. Lebih besar daripada rahmat oksigen. Sebab kalau Allah tarik rahmatnya yang beroksigen, paling tinggi, mati. Dan orang mati karena kekurangan oksigen, insya Allah belum tentu berdosa dan belum tentu masuk neraka. Belum tentu. Tapi bila orang meninggal, masa meninggal pula tak buat yang disuruh. Tak tinggal yang ditegah. Walaupun semasa meninggal itu taklah sakit sikit pun, demam sikit aja. Sesemak teman mati. Nampaknya senang kematiannya. Hanya sesemak terus kemudian meninggal. Atau tidur kemudian meninggal. Apa kita fikir masuk surga? Jika semasa meninggal tak ada satu pun perintah yang dilakukan sepanjang hayatnya dan tidak ada yang tinggal. Jadi lihatlah taklif ini, perintah Allah dan larangannya dari Quran ini, yang disampaikan oleh Rasulnya ini sebagai rahmat Allah terbesar buat kita. Mematuhi taklif Allah itu namanya ibadah. Jadi bila iyyaka na'bud dikatakan rahmat Allah itu mana? Mana nilai rahmat Allah? Itulah peraturan itu. Sehingga orang melihat, memandang perintah Allah ini, larangan ini bukan bebanan, tetapi keperluan hidup.
Sehingga seakan-akan bila orang dah faham ini, nanti bila melakukan satu perintah, dia akan kata, ya Allah, betulkah ya Allah engkau hanya wajibkan pada hamba-Mu ini solat hanya 5 waktu aja ya Allah yang wajib. Rasanya kurang ya Allah, karena kami ingin sangat lebih ya Allah. Allah kata, betul, aku hanya wajibkan 5 kali aja. Ya Allah, kenapa hanya 5 saja yang wajib? Ya, yang wajib 5, tapi kalau kamu nak buat lebih, bolehlah. Buatlah yang sunat-sunat, tapi aku tak wajibkan, buat sukarela. Akhirnya orang yang melihat solat itu keperluan hidup, bukan bebanan, tak merasa cukup dengan 5 waktu. Dia akan buat sunatnya, buat itu, walaupun tidak diwajibkan. Kenapa? Memandang solat itu bukan bebanan, tapi keperluan. Merasa kurang. Kurang rasanya. Ya Allah, ya Tuhanku, betul ke Engkau hanya wajibkan pada hamba ini puasa hanya sebulan setahun? Kenapa sikit sangat? Betul, kata Allah. Hanya sebulan saja aku wajibkan. Kamu kena patuh sebagai tanda ibadah kepada aku. Untuk keperluan kamu, bukan untuk kepentingan aku. Ya Allah, rasanya sekejap lah. Sedikit kalau hanya sebulan. Kenapa engkau tak wajibkan yang banyak? Aku tak akan wajibkan lebih, wahai hambaku. Tapi kalau kamu nak buat lebih, bolehlah. Buatlah yang lain. Jangan hanya 1 bulan. Kan tiap bulan kamu boleh puasa, sehari tidak, sehari puasa, istri hamil boleh. Tengok. Tapi Allah tak wajibkan. Bagi orang yang faham bahwa puasa itu rahmat Allah, pasti dia tak merasa tak cukup dengan yang wajib saja. Akan buat yang sunat. Karena dia merasa makin banyak buat, makin banyak rahmatnya. Sementara yang menganggap taklif itu bukan rahmat, tapi sebagai bebanan, ya Allah, kenapalah 5 kali sehari semalam ni? Boleh tak buat sekali ya, sekali borong. Jadi hari ini saya ambil cuti, solat aja. Solat subuh, sabur, berpuluh-puluh. Selepas itu pencen lah, tak payah. Tak boleh ke? Masya Allah. Ya Allah, betulkah engkau hanya wajibkan pada kami yang serba mampu engkau beri kembali pergi haji hanya sekali seumur hidup? Sekali seumur hidup tu sikit-sikit sangatlah ya Allah. Kenapa hanya sekali yang wajib? Ya betul hambaku, ya aku wajibkan hanya sekali saja. Cukuplah sekali. Tapi ya Allah, sekali itu tak cukup. Kalau kamu merasa tak cukup, ya itu yang aku wajibkan. Kalau kamu nak buat, buatlah. Tapi aku tak wajibkan. Aku hanya haruskan, tapi tak wajibkan. 2 kali boleh, 3 boleh. Orang yang merasa pergi haji itu bukan bebanan, tapi keperluan, ya pasti tidak akan sekalilah kalau mampu. Zakat demikian juga. Ya Allah, betulkah hanya 2,5%? 2,5% ya Allah. Betul, itu yang aku wajibkan. Tapi hartaku banyak, ya Allah, engkau berikan. Takkan hanya itu. Tak apalah, itu aja yang kami bebankan. Tapi kalau kamu nak buat lebih, silalah. Boleh lebih daripada 2,5%. Bagilah tiap hari sana sini. Tapi aku tak wajibkan. Orang yang melihat ibadah itu keperluan hidupnya, bukan bebanan, perintah larangan itu yakni untuk menjaga kemuliaannya, bukan menghalang kebebasannya untuk bergerak, pasti merasa kurang ibadahnya. Merasa tak cukup, tak puas kalau hanya buat yang fardu. Sunnah akhirnya ya. Enggak ya, itu iyyaka na'bud. Jadi ibadah itu rahmat. Bukan bebanan. Bukan bebanan. Masya Allah. Karena ia bukan bebanan, sebagai rahmat, keperluan, ibadah tak ada bencin. Ruang, waktu, tempat, peluang. Itu ibadah ini sepanjang hayat, di mana-mana. Karena ibadah ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Sehingga ruang lingkup ibadah mengabdikan diri kepada Allah. Itu 24 jam sehari semalam. Setiap detik dalam minitnya, setiap minit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya,
setiap hari dalam minggunya, setiap minggu dalam bulannya, setiap bulan dalam tahunnya. Ibaratnya keluar, masuk nafas kita itu, hendaklah kita pandai-pandailah bubuh padanya nilai ubudiyah. Nilai ubudiyah. Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiq lil ibadi wahdah. Allah sahajalah zat yang berhak, satu-satunya zat yang berhak menerima pengabdian kita. Dia saja yang wajib kita patuhi perintahnya. Tapi kenapa kita juga wajib patuh kepada arahan orang tua kita? Kepatuhan, kewajiban kita patuh pada perintah orang tua itu karena Allah yang mewajibkan, ya sekalian. Yaitu jika arahan selain Allah bertentangan dengan perintah Allah, kan kita tidak wajib. Ketaatan anak pada orang tua, itu kan karena Allah yang mewajibkan. Jadi jika seorang anak taat pada orang tuanya, itu bukan semata-mata anak itu patuh pada orang tuanya, sekaligus ia taat kepada Allah yang menyuruhnya. Karena dia mustahik ibadah. Dan itu lagi sekali untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Kenapa Allah sayang berhak? Ya karena Allah yang wajib dipatuhi. Ya li'annahu alladhi khalaqaka wa awjadaka min adam. Karena Allah sajalah yang menciptakan kita dan mengadakan kita daripada tiada. Wazzaka bil aqli wa husnil khalqi, dan Allah telah membezakan kita dari makhluk yang lain dengan akal pikiran, dengan kesempurnaan penciptaan, diberinya nikmat yang sempurna zahir batin. Allahu Akbar. Fa kam min ni'amin wahabaka iyyaha la tastati'u 'addaha wasraha wal qiyama bi syukriha. Betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita yang kita tidak mampu menghitung dan mengiranya. Bahkan kita tidak mampu mensyukurinya dengan sempurna. Sehingga kasih sayang Allah kepada kita ini jauh lebih besar dari ungkapan syukur dan terima kasih kita kepadanya. Kita mungkin berusaha untuk mensyukuri nikmatnya sebagai tanda sayang kita kepada Allah. Tapi tahukah kita, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita jauh lebih besar dan lebih banyak. Di samping itu, hendaklah kita tahu, anna ibadatuna lillahi innama hiya limaslahati anfusina. Bahwasanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ianya untuk kemaslahatan diri kita masing-masing. Fallahu ghaniyun an ibadatil abdi. Sebab Allah itu tidak berhajat, tidak memerlukan kepada ibadah kita. Dia yang menyuruh kita beribadah padanya, tapi manfaat ibadah untuk kita. Seakan-akan, wahai hambaku, kalau kamu ingin mendapat kebaikan yang banyak, di dunia dan di akhirat nanti berhak masuk surgaku, maka aku wajibkan kamu menyembah aku. Kewajiban yang Allah berikan pada kita untuk menyembahnya, itu untuk kepentingan kita. Dan itu tanda rahmatnya. Karena Allah telah tunjukkan, lorongkan jalan buat kita menuju surganya. Walakin amrahum bidzalika lamasakin. Ibadah bukan untuk kepentingan Allah, tetapi Allah memberitakannya untuk kepentingan kita. Rahmat. Itu yang dimaksudkan rahmat Allah kepada kita dalam ibadah. Jadi kesimpulan mudah ya Mas kalian. Lihatlah, pandanglah, fahamilah, camkanlah dalam hati kita masing-masing segala perintah Allah yang wajib kita patuhi
semua larangan Allah yang wajib kita jauhi adalah untuk manfaat kita, untuk menjaga kehormatan, kemuliaan Allah kepada kita, bukan untuk kepentingan Allah. Wajib kita pandang, kita renungkan semua itu sebagai keperluan, bukan bebanan. Ibarat kita lapar, tanpa disuruh pun pasti akan cari makanan. Percayalah. Kita lapar tanpa disuruh oleh siapapun, tanpa mengenal jam berapapun, dimanapun, pasti kita ingin makan. Kalaulah kita amat-amat memerlukan kepada makanan semasa lapar, sebenarnya kita lebih memerlukan beribadah semasa kita hidup. Hajat kita kepada beribadah kepada Allah selama kita masih hidup itu lebih besar daripada hajat keperluan kita terhadap makanan semasa lapar. Kenapa? Lagi-lagi kembali pada yang saya sebutkan tadi. Kalau kita lapar tapi tak perlu makan dan tak mau makan, paling-paling mati. Sebaliknya, kalau kita masih hidup dan tidak memerlukan beribadah, tak perlu ibadah, tak perlu karena kita anggap bebanan, bukan paling-paling mati, neraka tempatnya. Kalaulah adanya makanan itu ada rahmat Allah bagi kita, sebagai tanda sayang Allah bagi kita ketika kita sedang lapar. Kewujudan makanan, adanya makanan yang Allah sediakan semasa kita lapar, kalau itu pun tanda kasih sayang Allah pada kita. Takkanlah perintah ibadah kepada kita semasa kita hidup kita tidak anggap sebagai rahmat Allah. Sebab itulah kita tidak boleh merasa telah cukup dalam beribadah. Rahmat Allah dalam perintah agama ini sangat besar. Takkan kita ambil sikit. Katalah Allah bagi rahmat melalui perintah agama ini kata 1000 jumlahnya. 1000. Katakanlah untuk mudahkanmu. Lalu kita telah beribadah mematuhinya tapi hanya mampu ada boleh buat 5. Takkan sudah merasa cukup dengan 5. Sedangkan yang baki masih 995. Masih banyak. Sehingga saya katakan di depan tadi, orang yang paham bahwa ibadah itu keperluan hidup, bukan bebanan, pasti sentiasa merasa kurang. Ya Allah, kurang rasanya kalau hanya 5 waktu. Allah kata, ya memang aku ajarkan 5 waktu, tapi kalau kamu mau, buatlah yang sunat. Diizinkan. Kalau nak, buatlah 2-3 kali haji itu. Kalau berkesempatan, buatlah puasa selain sebulan. Tapi yang aku wajibkan, karena aku ni sayang kamu. Aku tak akan memberatkan kamu puasa 1 tahun yang wajib. Sebulan aja. Tapi kalau kamu nak masih kurang, bagus. Buat yang lain. Masya Allah. Begitu sekali agama. Saya ingin bacakan jamaah sekalian sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah. Hadis ini sangat penting yang ya agak melucukan lah. Semasa baca hadis ini, baca hadis kali ini, ya ada kadang-kadang tergelak kecil lah, baca lucu, aneh dan lucu. Hadis ini daripada Jabir bin Abdullah. Dan Imam Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Jibril akhbarahu anna 'abidan abadallah ala ra'si jabalin fil bahri. Nabi bersabda, Jibril baru saja memberitahu aku bahwasanya ada seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah di satu tempat lah, di bukit lah,
di bukit yang agak jauh, terpencil. Selama 500 sanah. 500 tahun. Allahu Akbar. Tak tahulah hamba siapa ni. Jibril beritahu aku, pernah ada hamba Allah beribadah di tempat yang sunyi, di bukit, selama 500 tahun. Tu masalah rabbahu ayakbidahu wa wasajid. Hamba ini mohon pada Allah, berdoa pada Allah, agar Allah mematikannya ketika ia sedang sujud. Itu cita-cita, ya Allah, aku telah beribadah pada kamu 500 tahun, aku mohon satu aja, ya Allah, matikan aku ketika aku sedang beribadah, sedang sujud. Qala fanahna namurru alaihi idh habatna wa idh arajna wa najja fil ilmi annahu yub'atsu yaumil qiyamah fayuqafu baina yadillahi azza wa jalla. Nabi bersabda, Jibril yang memberitahu Nabi bersabda, kami akan melalui di akhirat nanti, bila berlaku kiamat dan semua dibangkitkan oleh Allah. Nabi kata, kami melalui jumpa orang ini. Jadi orang yang ibadah 500 tahun itulah. Akhirat, fayuqafu baina yadillah, dia sudah berada di hadapan Allah. Dihisab. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, adkhilu abdil jannah birahmati. Wahai malaikatku, tolong masukkan hambaku ini ke dalam surga birahmati. Allah kata, dengan rahmatku. Hamba yang sepanjang hidupnya beribadah tadilah 500 tahun. Itu hebat tu. Di akhirat, Allah perintahkan malaikatnya, malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku. Fayaqulu, lalu hamba ini semacam tak puas hati, protes. Macam tak puas hati, protes pada Allah. Ya Rabb, bi'amali, bi'amali, bi'amali. Ya Allah, masukkan diriku dalam surgamu karena amalku. Karena amalku 3 kali dia kata. Bukan dengan sebab rahmatmu, ya Allah, amalku. Ya, orang ini membanggakanlah amalnya. Kan ibadah 500 tahun, jemaah sekalian. Tak renti-renti. Dengan amalku, bukan dengan rahmatmu, ya Allah. Sebab Allah suruh orang dimasukkan dalam rahmat Allah. Orang ini rasa macam, apa pula masuk surgamu dengan rahmatmu, ya Allah. Dengan amalku, kan aku orang hebat. Tak pernah maksiat, ibadahku hebat. Tsumma yaqulullahu lil malaikah. Kemudian Allah berfirman pada malaikat. Okeylah begini. Qayisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Malaikat, sekarang kamu timbanglah, ambil timbangan. Ini jemaah sekalian, ini saya jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi bahasa burak, biar jemaah mudah paham. Baik malaikat, ambil timbangan, lalu timbanglah amal hambaku ini dengan nikmatku. Timbangan yang sebelah letakkan amal hambaku ini, ibadah 500 tahun, tak renti-renti, bahkan mati pun ketika masih dalam sujud ibadah. Dan di sebelahnya, di timbangan yang sebelah itu, nikmat yang aku berikan kepadanya semasa di dunia. Rahmatku, nikmatku, macam-macam. Fayahiduna nikmat, fayajiduna nikmatal basar qad ahatat bi ibadati khamsati mi'ati sanah. Setelah ditimbang ya mas sekalian, ibadah orang ini selama 500 tahun rupanya hanya menyamai satu nikmat Allah saja. Nikmat apa itu? Nikmat penglihatan.
Nikmat penglihatan, nikmat umur, nikmat ya kan nikmat Allah tidak terkira ya. Rahmat Allah di dunia tidak terkira. La tuhsuha, kita mungkin. Ibadah 500 tahun ditimbang beratnya hanya menyamai satu nikmat saja, nikmat mata. Habis nikmat yang lain. Fabakiyat ni'amul jasad lahu. Wah, nikmat yang lain macam mana ni? 500 tahun hanya dapat mengimbangi satu nikmat. Fayaqulu, makna tak cukup lah. Orang ni maknanya, bahasa muda, walaupun sudah 500 tahun beribadah pada Allah dan mati dalam keadaan sujud, sebenarnya baru berjaya mensyukuri satu nikmat. Baru berjaya mensyukuri satu nikmat. Nikmat yang lain belum disyukurinya. Rahmat Allah masih terlalu lebih sangat banyak berbanding syukurnya. Puluhan, ratusan, ribu nikmat Allah belum disyukuri. Akhirnya apa? Allah kata Allah. Fayaqul, Allah berfirman. Adhilu abdin nar. Fayujuru ilan nar. Hai malaikat, masukkan hambaku ini dalam neraka. Heret dia dalam neraka. Kenapa? Karena ibadahnya kurang. Amalnya tak cukup untuk membolehkannya masuk surga. Walaupun sudah 500 tahun ibadah. Kan 500 tahun itu rupanya hanya boleh diabsen mensyukuri satu nikmat. Fayunadi rabbah. Lalu hamba ini meraung-raung, memekik-mekik yunadi, memanggil-manggil Tuhannya. Rabbi, Rabbi, birahmatik adkhilnil jannah, birahmatik adkhilnil. Ya Allah, masukkan diriku dalam surga karena rahmatmu, karena rahmatmu, masukkan. Sebelumnya dia petaka, dia berkarah tuh, masukkan diri ini dalam surga karena amalku. Ya agak, mungkin apa ya istilahnya, membanggakan diri sedikit lah. Ya Allah, engkau nak masukkan aku masuk ke dalam rahmatmu. Masukkan diri dalam surga karena amalku. Mula-mula. Kalau timbang rupanya lah sikit. Orang ni layak masuk neraka. Sekali dia nak dimasukkan dalam neraka, dia meraung-raung. Ya Allah, jangan masukkan diri dalam surgamu kerana rahmatmu. Baru mengakui. Birahmatika adkhilnil jannah, ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah masukkan dalam surga. 3 kali dia kata, karena sebenarnya dia pun 3 kali dia kata bi'amali birahmatika adkhilnil jannah, birahmatika adkhilnil jannah, birahmatika adkhilnil jannah, ya Allah dengan rahmatmu masukkan aku dalam surga. Qala Jibril yang memberitahu berita ini kepada Nabi Muhammad SAW, dia berkata, innamal asya bi rahmatillah ya Muhammad. Innamal asya bi rahmatillah Muhammad. Segala sesuatu amalan yang boleh dilakukan oleh hamba ini, walaupun mungkin hanya ya bismillah sebelum makan, boleh baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Tidak ada satu pun sedikit makanan yang terbuang yang sia-sia. Nak tidur, ya mungkin dengan baca bismillah, mungkin sebelah kanan. Masuk tandas, bilik air dengan kaki kiri, keluar ke kanan. Amalan yang baik walaupun sekecil itu. Jumpa kawan tersenyum, apalagi ibadah yang besar. Semuanya itu kita berjaya melakukan karena rahmat Allah. Allah suruh kita buat itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah, itu rahmat lagi. Kita dapat melakukan itu pun karena rahmat Allah. Karena tanpa rahmat Allah kita tidak mampu. Itu lagi. Jadi betul lah Nabi bersabda orang tak masuk surga bukan karena amalnya, itu betul. Karena rahmat Allah. Karena amal manusia bila ditimbang di akhirat, tak seimbang dengan rahmat Allah, nikmat Allah yang berikan pada kita. Mungkin amalan, tengok, orang ini 500 tahun dia masih beribadah ya. Matinya pun dalam keadaan masih ibadah. Sungguh itu rupanya baru mendapat mengimbangi satu nikmat.
Bagaimana kita? Yang tidak 500 tahun. Sebab itulah, sungguh pun kita belum dapat melakukan ibadah, dapat mengimbangi nak rahmat Allah yang besar. Pertama, caranya, akui segala perintah dan larangan ini adalah rahmat Allah. Kita akui itu dulu. Itu tanda syukur kita. Mengakui pemberian Allah itu syukur tuh, syukur dengan hati. Dan ia sebagai rahmat, keperluan, bukan bebanan. Selepas kita dalami begitu, kemudian kita berusaha melaksanakannya. Buat yang disuruh. Tentu ikut kadar kemampuan yang Allah berikan. Nanti Allah akan terima. Sungguh pun kita telah berjaya, istilahnya menghabiskan umur kita di dunia untuk sujud, itu pun belum dapat menyamai, seimbang dengan jumlah rahmat yang sangat besar itu. Inilah iyyaka na'bud. Jadi ibadah yang Allah beban pada kita itu rahmatnya, tanda yang Allah sayang kita. Bagaimana ia sayang pada kita? Iya, karena tanpa perintah dan larangan kita tidak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Bayangkan kita tak diberitahu, tiba-tiba di akhirat masuk neraka. Bingung tak bingung? Kita pasti merasa, ya Allah tak boleh lah macam lah, kan dulu kamu tak nak perintah dan larangan aku. Jadi sekarang masuk neraka lah sebab kamu buat tak sesuai dengan kehendak aku. Masya Allah. Yang keduanya, ya, beribadah pada Allah ini bukan untuk keperluan Allah, untuk kepentingan kita. Manfaat kita. Manfaat kita. Dan lebih dahsyat lagi, kemampuan kita untuk patuh taklif Allah, itu pun karena Allah tolong. Coba mana yang bukan rahmat daripada Allah dalam beribadah ini. Pagi ini kita boleh berkumpul di majlis ini. Adakah ini karena kita sehat? Tidak. Adakah hari ini karena kita ada masa? Tidak. Siapa yang menggerakkan? Pertolongan Allah. Inilah rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Jadi bukan bebanan. Ini keperluan. Ini keperluan. Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya padamu, ya Allah. Ini iyyaka na'bud dalam konteks ini ya, dari aspek rahmat Allah ya. Saya tidak menekan apa ibadah, apa ihsan itu cerita lain. Cerita lain. Marilah kita fahami benar. Jadi kalau Allah suruh kita melakukan suatu perbuatan, walaupun perbuatan itu, perintah Allah itu tidak selari dengan kehendak kita, terima. Karena itu tanda Allah sayang. Jangan kita berharap, kalau Allah sayang kita, maknanya apa yang dia suruh, sepatutnya sesuai dengan kemauan kita. Kalau Allah itu sayang kita, sepatutnya apa yang Allah larang, sesuai dengan kemauan kita lah. Apa yang kita tak suka, Allah larang, umpamanya. Apa yang kita suka, Allah suruh. Itulah baru rahmat Allah. Ini tidak. Benda yang kita tak suka, umpamanya Allah. Benda yang kita suka, Allah suruh. Benda yang kita suka, Allah larang. Bukan begitu. Apa saja yang datang daripada Allah, kita suka ke tak suka, sesuai dengan kehendak kita tidak, patut kita terima karena itu rahmatnya. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Belum tentu apa yang kita sukai baik bagi kita, belum tentu apa yang kita tak suka buruk bagi kita. Kan begitu ajaran dalam Al-Quran. Paham ya? Ibadah, perintah ibadah adalah rahmat Allah, tanda sayang Allah pada kita. Untuk kepentingan kita. Iyyaka na'bud. Separuh ya. Iyyaka nasta'in, nanti dulu. Jemaah sekalian, itu saya sampaikan, mudah-mudahan diberkati. Yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, silap kelemahan diri sendiri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.